Ketika kita menyatu dengan Bapa, ini akan membuat kita dapat berubah di dalam kemuliaannya. Artinya, kita akan mengalami hadirat, kuasa, dan realitas kerajaan surga yang benar-benar nyata kita alami. Kita dapat hidup dan mengalami juga hal yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebagai muridnya, kita harus percaya dan menyadari bahwa ketika kita menyatu dengan Bapa, maka kesatuan ini akan mengubah kehidupan kita. Karena kita sudah berada di tingkat kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang dunia, di mana hadirat dan kuasa kerajaan surga itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan ya di video pembuka ini ya, bagaimana Tuhan mau kita ini dirubah ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan ya. Caranya dengan kita menyatu dengan Bapa. Iya, jadi dengan kita menyatu kita makin diubahkan ya. Ya, dan tema kita hari ini adalah menyatu dengan Bapa, membuat kita dapat berubah dalam kemuliaannya. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita siapkan hati kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat buat kita semuanya ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa ketika kami menyatu dengan Bapa, Kau membuat kami semakin berubah di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami membuka hati kami, untuk kami siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kami semakin mulia dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat ke-28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari setelah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Mari kita baca selanjutnya di dalam Lukas 9 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Amin. Nah ini luar biasa ya di dalam kisah ini ya. Dalam Injil Lukas 9:27 dikatakan bahwa Yesus pernah berjanji bahwa akan ada beberapa orang di antara murid-muridnya untuk tidak akan mati sampai mereka menyaksikan hadirat, kuasa, dan realitas surga. Dan 8 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung tinggi untuk berdoa. Nah, pada saat Yesus berdoa, mereka melihat transfigurasi atau perubahan Yesus. Amin. Disinilah mereka menyaksikan apa yang dijanjikan Yesus. Bahwa mereka menyaksikan hadirat dan kuasa dan realitas kerajaan surga ketika Yesus berdoa. Amin. Wah ini kejadian yang luar biasa pada waktu itu ya. Mereka melihat sendiri bagaimana kemuliaan Tuhan itu terjadi ya. Jadi ketika Yesus sedang berdoa, Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat langsung bagaimana wajah Yesus mulai bersinar. Sampai sinar kemuliaannya sangat menyilaukan, memancar dari Yesus.
dan seluruh tubuh Yesus memancarkan kemuliaan yang sangat terang. Wow, jadi ini luar biasa ya. Sehingga kecemerlangannya menjadi sedemikian terang sampai-sampai membuat pakaian Yesus menjadi tampak putih berkilau. Wah, luar biasa, seperti kilat-kilat yang berpencaran, dan pada saat Yesus berubah rupa, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dengan tiba-tiba Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat dua orang tampak dalam semarak kemuliaan, yaitu Musa dan Elia. Wah, pasti mereka akan kaget sekali ya, karena mereka melihat satu pernyataan yang luar biasa mereka lihat ya, dan mereka melihat sendiri bagaimana Musa dan Elia ini berbicara dengan Yesus tentang kepergiannya dari dunia ini yang segera terjadi. Jadi semua penggenapan Yesus itu adalah penggenapan yang sudah dinubuatkan sebelumnya, baik oleh Musa dan Elia, dan hal-hal yang sudah ditentukan untuk digenapi di Yerusalem, bahwa Yesus akan disalibkan sesuai dengan nubuatan para nabi yang terdahulu tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Ya, melalui transfigurasi atau perubahan Yesus di atas gunung ini, Yesus sedang menunjukkan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus bahwa ketika mereka menyatu dengan Bapa, mereka sudah berada di tingkat atau level kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Nah, ini sebetulnya Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kita seperti itu ya. Kita ada di tingkat level yang berbeda dengan orang-orang dunia ya. Artinya ketika mereka menyatu dengan Bapa, maka mereka akan mengalami bahwa hadirat, kuasa, dan realitas kerajaan surga itu benar-benar nyata. Dan mereka pun dapat hidup dan mengalami hal yang sama seperti yang terjadi dan dialami oleh Yesus sendiri. Amin. Oleh karena itu, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa ketika kita menyatu dengan Bapa, maka kesatuan ini akan mengubah kehidupan kita, ya, yaitu berubah dalam kemuliaannya. Karena kita sudah berada di tingkat atau level kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang dunia, di mana hadirat, kuasa, dan realitas kerajaan surga itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Wah, ini pasti kehidupan seperti ini luar biasa ya. Jadi amin ya. Benar-benar ini luar biasa. Sehingga kita dapat hidup dan mengalami kehidupan yang sama seperti yang terjadi dan dialami oleh Yesus ketika ada di dunia ini. Sehingga kita juga tidak perlu takut. Sebab manifestasi hadirat, kuasa, dan realitas kerajaan surga yang menyertai Yesus ini akan menyertai kita. Akan memprotek kita. Bahkan akan menempatkan kita berada di dalam dimensi kerajaan terang, maka kegelapan tidak dapat menguasai kita. Nah itu, kegelapan tidak bisa menguasai kita. Karena di dalam terang, kegelapan tidak dapat menguasainya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam 2 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini Tuhan mau diubahkan dalam gambarnya semakin mulia. Amin. Wow. Tuhan adalah Roh. Dan kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Sehingga ketika kita menyatu dengan Tuhan, maka selubung-selubung itu akan disingkapkan dari kita. Sehingga kita terus diubahkan menjadi gambarnya saat kita berpindah dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat yang lain. Dan transfigurasi atau perubahan yang mulia ini berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Wow, nah saat ini sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik,
saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita mau ambil Alkitab kita mau buka firman Tuhan dibaca dan sama-sama kita membacanya dari Efesus 1 ayat 18 ya. Mari kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, sahabat yang baik, ini adalah doa Rasul Paulus kepada murid-muridnya di Efesus supaya mereka diberikan roh hikmat dan wahyu yang akan menjadikan mata hati kita terang, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, dan supaya kita dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Kristus, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang sudah ditentukan Tuhan bagi kita orang-orang kudus. Jadi, ketika kita menyatu dengan Tuhan, maka roh hikmat dan wahyu ini akan membuka mata hati kita sehingga kita dapat mengerti betapa mulia dan kayanya kemuliaan yang sudah ditentukan bagi kita, umat kudusnya Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Menyatu dengan Bapa membuat kita dapat berubah dalam kemuliaannya. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Yang masuk nih, kita akan baca sama-samanya dari @joseph_bobby. Kita akan baca ya. Shalom Terang Kasih RTV. Saat ini saya sedang bekerja di lembaga hukum. Tolong doakan agar saya dapat berani menyuarakan kebenaran dan bekerja dengan jujur. Wah, Yosef luar biasa Yosef ya. Kita pasti dukung, kita pasti doakan ya. Amin. Karena betul-betul hari-hari ini Indonesia sedang butuh ya orang-orang yang ada di lembaga hukum ini ya, yang benar-benar takut akan Tuhan dan yang jujur seperti itu. Dan pasti kita akan doakan. Yang penting ya Yosef ya, di dalam menjalani pekerjaan lembaga hukum, kita harus pakai apa? Hati nurani ya. Hati nurani. Iya, hati nurani ya. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apa saja yang engkau lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Jadi Yosef, saya percaya ketika hari ini, saat ini engkau fokus bahwa kau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan hati nurani yang benar, untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya. Jadi luar biasa ini ya. Oke. Kita doakan Yosef ya, supaya keberadaan kamu di lembaga hukum ini benar-benar membawa suara kebenaran. Amin. Ya, dan juga menjadi terang di tengah-tengah lembaga hukum ini ya. Jadi kita berdoa. Dan mungkin sahabat yang baik juga ada yang di antara saudara yang bekerja di pemerintahan atau lembaga yang lain. Dan ingin hidup benar dan bekerja dengan jujur. Company itu perusahaan yang lain apapun. Dan punya kerinduan nih, kepingin berani menyuarakan kebenaran dan bekerja dengan jujur. Ayo kita datang kepada Tuhan. Sebab keberanian, kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Dan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan senang. Tuhan senang kalau kita ingin menyuarakan dengan berani kebenaran dan bekerja dengan jujur. Pasti Tuhan akan menyertai kita ya. Amin. Yuk kita berdoa ya. Silakan. Bapak, kami berdoa buat Joseph dan juga para sahabat yang baik yang mempunyai kerinduan yang sama, yaitu berani menyuarakan kebenaran dan bekerja dengan jujur. Biarlah kuasa Tuhan turun, pengurapan Tuhan turun, Roh Kudus mengurapi, memberikan hikmat, keberanian, kemampuan untuk menjalankan hidup mereka di tempat-tempat mereka berada dengan benar, dengan takut akan Tuhan, bahkan di dalam kejujuran. Kami berdoa kuasa urapan Tuhan turun untuk Yosef, turun juga untuk para sahabat yang baik. Untuk hari ini Tuhan, mereka menjadi duta-duta kebenaran-Mu, menjadi terang di tengah-tengah lembaga dan tempat mana mereka bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Wow. Ini ada lagi nih Ya. sayang. Jadi Livielsa ya. Mm-mm. Katakan demikian. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Ya. Shalom juga ya. Elsa. Panggilnya apa ya? Elsa mungkin ya. Ya. Mm. Apakah mungkin saya yang jarang ke gereja dan berdoa dapat mengalami mujizat? Iya. Kalau bisa saya ingin sekali mengalami mujizat agar suami saya bisa pulih dari penyakit stroke. Iya. Doakan saya juga yang saat ini mulai belajar untuk setia mengikuti persekutuan di gereja. Wah, Terima luar kasih, biasa ya. katanya Terima gitu. kasih Iya. Elsa ya. Kamu mau jawab Ini saya? luar biasa ya. Rendah hati Kita ya. bersyukur ya, kita Iya. sangat bersyukur ya. Jauh dalam hatinya ada kerinduan. Ada satu kerinduan gitu ya. Untuk Ya, Elsa luar datang biasa kepada ya. Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saya Ya. percaya Tuhan itu membuka tangannya Ya, lebar-lebar. Tuhan senang pasti Tuhan ya. senang dan ingin supaya Elsa masuk dalam Iya. pelukannya Amin. dan mengalami segala yang baik yang Iya. daripada Tuhan. Itu Wow. seperti kisah anak yang hilang aja. Iya. Ya. Orang yang hilang, anak yang hilang itu disambut ya. Begitu dia kembali, bapaknya lari dan merangkul dia untuk kembali kepada pelukan Bahkan bapaknya. dirayakan gitu Iya, ya kedatangannya. Iya. Jadi Elsa saat ini kalau Elsa tanya gitu ya, apakah mungkin saya yang jarang ke gereja dan berdoa dapat mengalami mujizat? Nah, Tuhan lihat apa? Lihat hati kita. Iya. Lihat Amin. kerinduan Elsa, lihat apa yang diharapkan oleh Elsa, dan dia adalah Tuhan adalah Bapa kita. Iya. Bapak kita tuh sangat sayang, sangat Amin. mengasihi Elsa, dan dia lihat kedalaman hatimu, dia lihat kerinduanmu, dan Amin. tentunya Allah kita, Bapak kita tuh paling senang Iya. untuk memberikan sesuatu yang indah, Iya. mujizat kepada kita. Ya, Jadi ini kan untuk berdoa untuk suaminya juga ya. iya, seperti yang dikatakan kalau bisa saya ingin sekali. Wow. Elsa kau berkata kalau bisa, saya ingin sekali. Tuhan katakan aku bisa. Amin. Karena Tuhan tuh juga selalu ingin dan Iya. selalu mau. Bukan aku bisa aja, aku mau. Aku mau. Iya. Tuhan pasti katakan demikian Iya. gitu ya. Bahwa suami bisa pulih dari penyakit stroke. Iya. Doakan saya juga untuk saya ini saya mulai belajar untuk setia mengikuti persekutuan di gereja. Amin. Wow, Elsa luar biasa. Biasa. Tentu kita ingin mendoakan Iya. pertama untuk suaminya yang mengalami Iya. stroke, dan Iya. kedua juga Kerinduan apa yang Elsa. menjadi kerinduan Iya. Elsa untuk mengikuti Tuhan dalam kesetiaan Amin. kepadanya ya. Ya. Kita doakan ya. Ya, amin. Dan juga mungkin ada di sini sahabat yang Ya, baik lagi yang lainnya pergumulan yang ya. mungkin mengalami hal yang mirip gitu ya dengan Ya. Elsa. Hari ini mari kita datang kepada Bapa kita yang baik. Bapa yang selalu ingin melakukan Amin. yang terbaik bagi kita, melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, Amin. dan merindukan kita masuk dalam pelukannya. Mari kita berdoa Ya, ya. kita berdoa ya. Bapak Surgawi, Amin. sungguh hari ini kami bersyukur untuk Amin. anakmu yang terkasih Elsa Tuhan. Amin. Bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin Amin. saat ini mengalami hal yang sama seperti Elsa. Bapak, kami percaya Engkau Bapa yang menunggu anak-anakmu datang Amin. kepadamu, masuk dalam pelukanmu, Amin. untuk mengalami hal-hal yang indah, yang Amin. baik, yang sangat luar biasa yang dapat kami alami. Hari ini Elsa berkata, apakah mungkin Tuhan, apakah mau Tuhan untuk Engkau menyembuhkan, memulihkan kehidupannya dan kehidupan suaminya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang baik, Amin. dan yang sangat ingin dan Amin. sangat mau melakukan perkara-perkara yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terutama bagi Elsa, bagi suaminya, dan sahabat-sahabat yang lain yang Amin. juga mungkin mengalami hal yang sama. Biarlah apa yang terjadi dalam firman-Mu, Kau berkata tidak ada yang Amin. mustahil Tidak ada bagi mustahil. Allah. Amin. Demikian pula terjadi dan dialami oleh saudara kekasih kami Elsa, Amin. bahkan juga dengan sahabat-sahabat yang lain, bahwa Elsa merindukan suaminya mengalami pemulihan dan kesembuhan. Demikian terjadi seperti Amin. apa yang ia imankan dan ia percaya. Hari ini kami berkata, kami mematahkan semua keraguan-raguan, Iya, semua pikiran-pikiran yang merasa bahwa tidak layak Amin. ataupun tidak bisa menerima mujizat ini. Kami patahkan semua di dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Dan biarlah hari ini Amin. pengenalan akan Bapa semakin dalam dan semakin indah dalam kehidupan Amin. Elsa dan sahabat-sahabat kami yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Itu sebabnya hari ini dengan penuh sukacita kami naikkan doa kami
dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kami percaya ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang membuat Elsa dan sahabat-sahabat yang lain mengalami satu pengalaman yang indah dan selalu dekat Amin. dengan Engkau sampai pada akhirnya, dan juga suaminya ada di dalam anugerah yang besar dari Tuhan. Amin. Dan mengalami semua yang baik dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami Amin. mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menyatu dengan Bapa, yang membuat kita dapat berubah dalam kemuliaannya. Yang pertama, ketika kita menyatu dengan Bapa, maka kesatuan ini akan mengubah kehidupan kita, yaitu berubah dalam kemuliaannya. Karena kita sudah berada di tingkat level kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang dunia, di mana hadirat, kuasa, dan realitas kerajaan surga itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang Amin. kedua, ketika kita menyatu dengan Bapa, maka kita dapat hidup dan mengalami kehidupan yang sama seperti yang terjadi dan dialami oleh Yesus ketika ada di dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut lagi sebab manifestasi, hadirat, kuasa, dan realitas kerajaan surga yang menyertai Yesus akan menyertai kita. Akan memprotek kita dan bahkan menempatkan kita berada di dalam dimensi kerajaan terang. Maka kegelapan tidak dapat menguasai kita. Amin. Dan yang ketiga, ketika kita menyatu dengan Bapa, maka selubung-selubung itu akan disingkapkan dari kita. Ya. Sehingga kita terus diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Dan saat kita berpindah dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat yang lain, Amin. dan transfigurasi atau perubahan yang mulia ini berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Amin. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa hari-hari ini sulit sekali untuk berubah, tetapi sangat ingin untuk berubah, punya kerinduan untuk berubah? Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Sahabat yang baik, mari datang mendekat kepada Tuhan. Buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan semua yang ada dalam hatimu, pikiran, matamu dan telingamu. Biarkan kasih-Nya mengalir, dan saat ini juga terima kebebasan dan kelegaan yang dari Tuhan. Oh, mari kita datang kepadanya. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa kehidupan yang menyatu dengan Bapa akan mengubah kehidupan kami dan membuat kami berubah dalam kemuliaan-Nya.
Dan kami berada di tingkat level kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang dunia yang membuat kami tidak takut. Kami percaya manifestasi hadirat, kuasa, dan realitas kerajaan surga yang menyertai Yesus, menyertai kami, memprotek kami, menempatkan kami berada di dalam dimensi kerajaan terang, dan kegelapan tidak dapat menguasai kami. Maka kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.